Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi obat. Di sini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari rekonsiliasi obat sendiri. Yang kedua itu ada teknik wawancara BPMH. Yang ketiga ada analisis diskrepensi. Yang keempat ada form rekonsiliasi. Dan kelima itu ada komunikasi SBAR. Kita masuk yang pertama itu mengenai rekonsiliasi obat. Jadi apa itu rekonsiliasi obat? Jadi rekonsiliasi obat itu adalah proses membandingkan instruksi pengobatan dengan pengobatan yang telah didapatkan oleh pasien, di mana tujuan dilakukan rekonsiliasi obat sendiri untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error yang rentan terjadi pada pemindahan pasien dari suatu rumah sakit maupun ke rumah sakit lainnya. Di mana ada contoh medication error yang terjadi itu seperti kesalahan obat, adapun kesalahan dosis, adanya interaksi obat, adanya kesalahan seperti duplikasi obat. Di sini ada tujuan dari dilakukannya rekonsiliasi obat itu ada 3. Yang pertama itu untuk memastikan informasi akurat tentang obat yang digunakan oleh pasien. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dari dokter. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dari dokter. Di sini ada pertanyaan kapan dilakukannya rekonsiliasi obat, di mana yang pertama itu ada saat pasien masuk di rumah sakit atau saat pertama kalinya pasien itu masuk ke rumah sakit, IGD ataupun rawat inap, di mana tujuannya dilakukan pada saat pasien awal masuk itu untuk mencegah kesalahan sejak awal. Yang kedua itu saat pasien itu perpindahan antar unit atau transfer, di mana contohnya dari pasien pindah dari IGD ke rawat inap ataupun dari ICU ke bangsal, di mana tujuannya itu untuk menyesuaikan terapi dengan kondisi yang terbaru. Yang ketiga itu saat pasien pulang atau discharge, di mana ini tujuannya untuk membandingkan obat sebelum masuk, obat selama dirawat, dan obat yang dibawa saat pulang. Yang keempat itu saat kontrol ulang atau rawat jalan, di mana ini akan dievaluasi kepatuhan, efektivitas, dan efek samping dari terapi yang dilakukan. Yang kelima itu saat terjadi perubahan terapi, di mana adanya obat yang ditambah ataupun dihentikan ataupun diubah dosisnya, di mana tujuannya itu untuk mencegah adanya interaksi obat ataupun duplikasi dari pengobatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada teknik wawancara dari BPMH. Jadi teknik wawancara ini adalah proses untuk melakukan pengumpulan riwayat obat lengkap pada pasien dengan melakukan wawancara terbuka. Di mana di situ ada 5 tahap. Yang pertama itu ada riwayat mengenai obat yang digunakan, di mana obat resep, di mana itu akan diambil data seperti nama obat yang digunakan, ada dosisnya, ada frekuensinya, ada rute dan juga indikasi. Jadi boleh diberikan pertanyaan seperti boleh diceritakan obat apa saja yang rutin dikonsumsi dan bagaimana cara mengonsumsi obat tersebut. Yang kedua itu dari obat non resep atau OTC, di mana ini obat yang dijual bebas atau biasanya dikenal dengan obat warung, di mana bisa ditanyakan selain obat dari dokter, apakah ada obat yang dikonsumsi dengan dibeli yang biasanya dibeli sendiri. Kemudian ketiga itu dari penggunaan obat tradisional atau herbal. Mungkin bisa ditanya apakah ada mengonsumsi obat herbal seperti jamu, suplemen, atau vitamin tertentu. Dan boleh ditanya riwayat alergi obatnya, seperti jenis reaksinya dan juga penyebab dari adanya alergi tersebut. Kemudian yang kelima itu ada kepatuhan, itu boleh ditanyakan bagaimana cara proses konsumsi obatnya dan apakah obat tersebut dikonsumsi secara rutin. Dan untuk teknik wawancara BPMH ini dilakukan untuk mencegah adanya medication error atau kesalahan pengobatan. Yang kedua itu untuk menghindari duplikasi terapi, interaksi obat dan juga ketidaksesuaian dosis. Dan yang ketiga itu untuk mendukung rekonsiliasi obat yang akurat. Yang berikut itu ada analisis diskrepensi, di mana tujuannya itu untuk membandingkan data obat yang pernah, sedang, dan akan digunakan oleh pasien, di mana adanya diskrepensi atau ketidakcocokan itu bila mana ditemukan adanya ketidakcocokan di antara perbandingan dari ketiga data tersebut. Jadi di sini ada 2 jenis dari diskrepensi. Yang pertama itu ada intentional diskrepensi atau disengaja, dan yang kedua itu ada unintentional diskrepensi. Di mana yang pertama untuk intentional atau disengaja itu perubahan terapi yang memang direncanakan oleh tenaga medis. Misalnya pada pasien tertentu dilakukan penurunan dosis dikarenakan kondisi dari pasien itu sudah membaik. Yang kedua itu untuk unintentional itu tidak disengaja, di mana itu adanya kesalahan
yang tidak direncanakan dan berpotensi untuk membahayakan pasien. Dimana contohnya itu ada obat penting yang tidak diresepkan saat pasien masuk rumah sakit, dimana hal ini membuat kondisi dari pasien itu tak kunjung untuk membaik. Yang ketiganya ada form rekonsiliasi, di mana ini ada contoh dari form rekonsiliasi yang saya buat secara sederhana, di mana untuk form ini berisi identitas pasien seperti nama, nomor rekam medis, ada tanggal lahir, ada ruang atau unit, ada tanggal masuk, dan sumber informasi dari data pasien itu didapatkan dari siapa, ada boleh dari pasien langsung, ada keluarga, maupun dari resep lama, ataupun dari obat yang dibawa. Dan di sini ada tabel pada form rekonsiliasi, di mana itu ada tercantum nama, obat, dosis, frekuensi, rute, indikasi obat di rumah sakit, kepatuhan, dan juga keterangan di mana form ini itu diisi berdasarkan keputusannya itu ujungnya itu ada L, S, dan P, di mana L itu akan dilanjut, S itu akan di stop, dan juga P itu perubahan dosis atau regimen. Dan di situ akan ada validasi dari petugas kesehatan di mana ada apoteker, dokter, dan juga ada tanggal yang tertera. Jadi pada identitas pasien itu harus diisi lengkap dan sumbernya itu atau sumber informasinya itu dijelaskan juga, dan setelah diisi data itu contohnya seperti pasien dengan nama A dengan konsumsi amlodipin 5 gram 1 kali sehari, rutenya itu oral untuk hipertensi, dan pada kolom obat DRS itu akan dibandingkan dengan obat DRS sesuai dengan resep dokter saat ini, dan setelah itu akan dilakukan keputusan atau inti dari rekonsiliasi sendiri yang ada lanjut, di mana obat itu tetap diberikan seperti sebelumnya, di mana contohnya itu amlodipin dilanjutkan tanpa perubahan, S itu stop, obat dihentikan karena ada risiko tertentu adanya, dan juga P atau perubahan, di mana obat itu tetap namun ada perubahan, misalnya ada perubahan dosis, frekuensi, ataupun rute. Kemudian ada keterangan itu contohnya ada kontraindikasi, efek samping, ataupun penyesuaian fungsi ginjal, dan juga validasi dan tanda tangan petugas di bagian bawah. Selanjutnya itu ada contoh pengisian singkat untuk form rekonsiliasi ini. Ini yang pertama itu ada namanya, obatnya, dosisnya, frekuensi, perbandingan obat dan dosisnya, dan keputusan, dan juga keterangan, di mana inti dari form rekonsiliasi ini, di mana itu harus dibandingkan obat dari rumah dan juga obat dari rumah sakit. Kemudian untuk intinya itu dilanjutkan di stop atau adanya perubahan, dan untuk alasan keputusan tersebut itu selalu dilandaskan dengan alasan klinis. Yang berikut itu ada komunikasi dari SBR, di mana ini adalah metode komunikasi terstruktur bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi penting secara singkat pada jelas saat melaporkan ke DPJP. Di mana SBR itu, S itu situation, B background, A assessment, dan juga E recommendation. Jadi situation itu menyampaikan isi masalah, di mana itu dijelaskan singkat, itu meliputi identitas diri, lokasi, identitas pasien, dan juga masalah utamanya. Contohnya itu pasien dengan mohon maaf, contohnya itu seperti, selamat siang dok, saya apoteker atas ini melaporkan pasien atas nama ini di ruangan ini ditemukan tidak adanya ketidaksesuaian obat pada terapi. Kemudian yang kedua itu background, itu memberi konteks klinis penting meliputi diagnosa, riwayat penyakit, obat, dan juga sumber datanya. Dimana itu sepertinya dijelaskan pasien dengan diagnosis hipertensi dan dia DN tipe 2 itu berdasarkan wawancara dari pasien dengan obat yang dibawa. Kemudian ada asesmen atau penilaian klinisnya, di mana bisa disampaikan di mana amlodipin tidak diresepkan dalam terapi rumah sakit sehingga termasuk dalam unintentional discrepancy, sehingga hal ini berisiko. Terakhir atau recommendation, di mana diberikan saran tindakan alternatif bila ada, dan juga konfirmasi ke dokter. Sekian dari penjelasan saya mengenai rekonsiliasi obat, semoga membantu.